Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas es teh atau es buah untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Beberapa momen keren akan segera terjadi, dan itu akan menampilkan pertarungan hebat dari para Shinju. Arc baru yang menceritakan tentang invasi Shinju, sekarang akan dimulai mungkin dari chapter 8 nanti, atau chapter yang selanjutnya. Intinya, Shinju merupakan masalah utama saat ini karena seorang kode, kemungkinan belum akan menjadi lawan atau villain utama dalam waktu dekat. Kode yang telah dikalahkan Boruto, kemudian berharap Boruto akan dimakan oleh Shinju juga. Entah apa peran kode ke depannya, apakah akan tetap menjadi musuh atau malah bersekutu dengan Boruto juga. Kemudian adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto, yang kemarin mencoba menebas Shinju Matsuri. Boruto yang mengaktifkan karma, berhasil menetralkan tanah yang menyekap dirinya dan kemudian, menebas Matsuri menggunakan pedang. Akan tetapi, Matsuri melarikan diri dengan masuk ke limiter miliknya, dan hanya lengannya yang terkena goresan pedang Boruto. Melihat momen tersebut, Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, jurus limiter itu benar-benar tampak seperti pengecut. Mereka hanya bisa kabur, ketika serangan mulai mendekati mereka. Kau harus bisa membuatnya berhenti, dan mungkin gunakan teknik penghentian waktu Boruto. Tapi, aku tak ingin membantumu untuk menggunakan kekuatan tersebut. Teknik penghentian waktu benar-benar beresiko dan itu, salah satu kekuatan yang hanya kugunakan untuk berbicara denganmu. Jadi, kau harus mencari cara sendiri, tentang bagaimana kau bisa menyerang para Shinju tersebut, sebelum mereka menghindar dengan limiter itu. Boruto kemudian berkata, kau tak perlu mengajakku berbicara, jika pada akhirnya kau tak mau memberikanku teknik tersebut. Aku bisa melakukannya dan kami akan mencari cara untuk menghentikan Shinju tersebut. Kemudian, adegan memperlihatkan Shinju Matsuri muncul kembali di sebelah Shinju Jura. Matsuri kemudian menyembuhkan tangannya sendiri, yang tadi terkena sabetan pedang milik Boruto. Sementara itu, Shinju Hidari juga berdiri di samping Matsuri dan Shinju Jura. Sarada yang baru saja melepaskan pukulan keras yang meleset, kemudian mencoba berbicara dengan Boruto. Dia berkata, teknik limiter itu cukup sulit untuk ditebak Boruto. Jika seperti ini, sangat percuma menyerang mereka secara langsung. Boruto lalu berkata, itulah mengapa harus ada pengalihan, untuk mencoba membuat mereka sibuk. Mata ketiganya juga terhubung, yang membuat kita kesulitan bila menyerang salah satunya. Adegan kemudian berpindah dan memperlihatkan seorang kode, menemukan tempat yang pernah disinggahi oleh Ishiki Otsutsuki. Admin berpendapat bahwa saat ini, kode masih tetap mencari tahu bahwa mengapa karma putihnya, dapat membuat ego Jubi menjadi hidup. Meskipun kode terbantu karena Shinju mengincar Boruto, dia tetap merasa bahwa ada yang tak beres. Kode berbicara sendiri dengan berkata, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa karma putih ini membangkitkan mereka. Bukankah karma ini tak sempurna, dan hanya karma biasa yang tak memiliki kredibilitas membangkitkan Ishiki? Nah, kode masih memikirkan perkataan Ishiki dahulu, yang mengatakan bahwa karma putihnya adalah sesuatu yang spesial. Dan jika kita melihat bentuk tubuh Ishiki, dia tampak tak sama seperti Momoshiki. Kedua mata Momoshiki serta tanduknya, masih murni dan tak bercampur dengan sel tubuh orang lain. Karena Momo memiliki kedua mata Byakugan lengkap, dan itu berbeda dengan Ishiki Otsutsuki. Tubuh Ishiki, seperti tercampur oleh sel tubuh Otsutsuki lainnya. Ketika dia bertarung dengan Naruto dahulu, perubahan terakhir Ishiki tampak belum sempurna. Kalian bisa melihat bahwa kedua matanya berbeda, yang satu Byakugan dan satunya lagi adalah Sukuna Hikona. Admin berpendapat bahwa bisa jadi, Ishiki masih memiliki perubahan terakhir yang lebih sempurna layaknya Momoshiki ataupun Urashiki. Dan apa kalian setuju bahwa perubahan terakhir Ishiki, yaitu memunculkan Shibai Otsutsuki? Karena pada dasarnya, Ishiki sebenarnya mengumpulkan beberapa kekuatan peninggalan dari Shibai Otsutsuki. Dan beberapa peninggalan Shibai, berhasil diamankan oleh Amado dan diberikannya kepada Eida serta Daemon. Nah, mulai dari sini, admin berpikir jika perubahan terakhir Ishiki akan terjadi pada 4 Shinju tersebut. Di mana mereka ingin mencapai evolusi terakhir tersebut dan bisa jadi mereka memunculkan Ishiki kembali atau malah Shibai Otsutsuki. Karena semuanya benar-benar berkaitan dan kita hanya mesti menunggu momen itu terjadi nantinya. Kemudian, adegan berpindah kepada Shinju Jura yang mencoba menyerang Kawaki lagi.
Menggunakan Rinnegan, dia menarik tubuh Kawaki seperti magnet yang membuat Kawaki terkejut. Nah, tapi ini masih prediksi karena mungkin saja Rinnegan Jura memiliki salah satu kekuatan yang dikuasai oleh Nagato. Tapi admin di sini memasukkan teknik Shinra Tensei sebagai salah satu prediksi tentang kekuatan Rinnegan Jura. Kawaki lalu kaget melihat tubuhnya ditarik dan berusaha keras menahannya. Kawaki langsung mengecilkan tubuhnya sendiri dan dia berhasil lepas dari tarikan magnet dari Jura. Kawaki kemudian menyemburkan ninjutsu berwarna merah dari karmanya, yang membuat Jura kemudian langsung menyerap serangan tersebut. Nah, ketika mereka sedang seperti itu, tiba-tiba suara dentuman atau ledakan terdengar di pusat desa Konoha. 3 Shinju lain serta Boruto dan semuanya, terkejut mendengar suara ledakan itu. Jura kemudian tiba-tiba mendapat sebuah informasi, yang berasal dari Shinju botol. Ternyata, itu adalah ledakan yang berasal dari serangan Shinju botol, yang sedang berhadapan dengan Eida. Eida yang diketahui memiliki satu kemampuan maha kuasa, tak diketahui apakah hebat juga dalam taijutsu atau tidak. Admin hanya menjelaskan di sini bahwa Eida menangkis beberapa serangan langsung dari Shinju botol. Dan Eida memiliki kelebihan yaitu, dapat melayang di udara karena Shinju botol, mungkin tak bisa melakukan hal semacam itu. Kemudian, Shikamaru menghubungi Kawaki melalui alat komunikasi, untuk memberitahukan tentang ledakan di sana. Shikamaru berkata, kami mendapatkan laporan dari tim pendeteksi bahwa di lokasi ledakan, ada cakra yang mirip ketiga Shinju. Aku telah mengirim beberapa pasukan shinobi, yang dipimpin oleh tim anti serangan. Kawaki kemudian berkata, sial terlalu banyak gangguan dalam satu momen. Shikamaru kemudian menghubungi Boruto, melalui alat shintensin dari seorang Ino. Shikamaru menjelaskan jika sekarang, Eida sedang diganggu oleh salah satu Shinju juga. Boruto lalu berbicara melalui pikirannya dengan berkata, apa mungkin bahwa Shinju tersebut, menjadikan Eida sebagai target utamanya? Ini sangat mendadak paman dan kami, akan segera membagi tugas. Nah, saat Boruto sedang berbicara, Daemon tiba-tiba langsung meninggalkan mereka untuk menyusul ke tempat Eida. Dengan perasaan khawatirnya, Daemon menyesal meninggalkan kakaknya di sana. Sementara itu, Sai menyuruh beberapa Anbu untuk bergerak ke sana, sisanya akan menemani mereka melawan 3 Shinju ini. Tapi di saat yang bersamaan, Shinju Jura dan Hidari tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka semua. Boruto, Kawaki, Kakashi, serta Mitsuki, sontak kaget dan bertanya-tanya kemana mereka pergi. Ternyata, Jura mengajak Hidari untuk pergi ke tempat sesuatu di desa Konoha, untuk mengetahui beberapa hal yang belum diketahuinya. Hidari kemudian bertanya, mengapa kita pergi di saat target kita telah ada di depan mata? Jura kemudian menjawab, berhadapan dengan mereka semua secara bersamaan, merupakan sebuah tindakan yang berani. Tapi, kecil kemungkinan kita berhasil menangkap mereka. Untuk itu, aku perlu mencari tahu lagi tentang sebuah strategi, serta apa kelemahan dari para manusia itu. Jura kemudian menonaktifkan cakranya, dan menyuruh Hidari melakukan hal yang sama. Mereka kemudian berhenti di dekat perpustakaan desa Konoha, dan Hidari tampak bingung kenapa Jura mengajaknya ke sana. Jura lalu berkata, buku yang kita baca sebelumnya, masih kurang untuk mencari tahu tentang beberapa hal misterius. Jadi, ayo kita mulai mencari beberapa informasi penting di dalam buku-buku itu. Nah, gambar atau momen 2 Shinju datang ke perpustakaan ini, telah keluar di hari kemarin. Ini adalah gambar resmi salah satu bocoran manga chapter 8, yang nanti akan rilis pada tanggal 20 Maret mendatang. Diperlihatkan, 2 Shinju tampan sedang mencari informasi, serta menambah ilmu pengetahuan mereka. Karena seperti kata Jura, dia masih haus akan ilmu pengetahuan dan di sela-sela pertarungan tadi, Jura memutuskan untuk menunda serangan dan ingin pergi ke tempat buku. Sementara itu, Boruto dan lainnya telah berpendapat bahwa Jura sedang pergi ke tempat ledakan tadi. Alhasil, saya memilih untuk pergi ke sana juga, dan berharap bahwa Jura tak melakukan sesuatu yang buruk. Padahal faktanya, Jura dan Hidari sedang berjalan untuk memasuki perpustakaan Konoha. Sementara itu Shinju Matsuri mencoba menahan Boruto untuk pergi dari situ. Dia lalu secara cepat, berhasil menangkap Himawari melalui akar pohonnya, sambil mengancam untuk membunuh Hima. Melihat itu, Boruto sangat emosi dan mengajak Kawaki untuk menyelamatkan Hima. Kawaki berdiri di hadapan Boruto, dan Boruto langsung mengaktifkan Hiraishin-nya. Lalu secara tiba-tiba, Boruto muncul di belakang Matsuri sementara Kawaki muncul di depan Matsuri. Nah, melihat keadaannya terdesak, Matsuri langsung melepaskan Hima, sambil mencoba menyerang Boruto. Hima yang tadi terlepas, langsung ditangkap oleh Kawaki dan diselamatkan ke tempat yang aman.
Sementara Boruto berhasil menyerap serangan Matsuri tersebut melalui karma miliknya. Boruto langsung mencekik Matsuri dan seketika saja ingin menghabisinya dengan menggunakan Rasengan. Saat Boruto melancarkan itu, tiba-tiba Matsuri berkata, "Jika kau membunuhku, maka nyawa orang yang ku cloning juga akan mati." Nah, mendengar itu, Boruto langsung kaget dan berhenti menyerang Matsuri. Boruto takut bahwa jika membunuh Shinjo, maka orang yang mereka cloning juga ikut terbunuh. Boruto sontak memikirkan Sasuke, yang juga menjadi salah satu korban nantinya. Tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.